Pernahkah kita merenungkan mengapa iblis begitu membenci kita? Dan pernahkah kita bertanya kepadanya, mengapa dia sepertinya begitu membenci dan terus-menerus berupaya menyakiti demi menghancurkan hidup kita? Kira-kira kesalahan apakah yang kita buat sehingga hal itu menjadi alasan untuk iblis begitu membenci kita? Ternyata alasan iblis membenci dan terus berupaya menghancurkan kita adalah karena Tuhan. Saya ulang, ini penting. Ternyata alasan iblis begitu membenci dan terus berupaya untuk menghancurkan kehidupan kita adalah karena Tuhan. Sesungguhnya saudara dan saya hanyalah menjadi sasaran atau pelampiasan dari semua kepahitan dan kebenciannya terhadap Tuhan. Semua ini dimulai saat Lucifer bersama dengan sepertiga malaikat memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan membuang mereka sebagai konsekuensi pemberontakan mereka. Pasti saat itu iblis begitu merasa terluka saat Tuhan melakukan hal ini. Dan semua ini memuncak saat ia melihat perlakuan Tuhan terhadap manusia. Ia menjadi sangat cemburu dan iri melihat kasih sayang Tuhan yang begitu besar terhadap manusia. Iblis sadar betul bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah dapat menyakiti Tuhan secara langsung. Iblis sama sekali bukanlah lawan yang sepadan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin ciptaan dapat melawan dan mengalahkan penciptanya? Itu sebabnya iblis mencari cara bagaimana ia dapat menyakiti Tuhan. Dan celah yang ditemukannya adalah dengan menyakiti hati Tuhan secara tidak langsung. Ingat, celah yang ditemukan iblis adalah dengan menyakiti hati Tuhan secara tidak langsung, yaitu dengan cara menyakiti pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu manusia. Dengan menyakiti dan menghancurkan manusia, maka iblis sedang berupaya untuk menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya iblis selalu mencari cara dan kesempatan untuk menyakiti saudara dan saya. Manusia akhirnya menjadi sasaran dari kemarahannya. Manusia menjadi target utamanya. Dan sebentar kita akan belajar kira-kira bagaimana cara iblis menyakiti Tuhan lewat manusia. Oke, kita akan belajar. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk iblis itu menyakiti Tuhan lewat manusia. Saya menemukan ada 4 hal yang perlu kita ketahui dan menjadi perenungan kita sehingga kebenaran ini boleh memerdekakan kita dari tipu muslihat iblis. Yang pertama, ternyata cara iblis menyakiti Tuhan lewat manusia adalah dengan mensabotase visi Tuhan atas manusia. Saya ulang, yang pertama adalah mensabotase visi Tuhan atas manusia. Sudahkah kita menyadari bahwa manusia adalah masterpiece-nya Tuhan? Mengapa saya katakan manusia adalah masterpiece-nya Tuhan? Karena dari semua ciptaan Tuhan, manusialah yang menjadi karya terbaiknya. Tuhan memiliki rencana yang sangat besar dan sangat mulia bagi manusia. Dan itu kita bisa temukan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-7. Firman Tuhan katakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat yang ke-6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-7, engkau membuat dia, yaitu manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
Bukankah ayat-ayat ini telah berbicara kepada kita bahwa memang benar bahwa manusia adalah masterpiece-nya Tuhan, karya terbaiknya Tuhan. Dan dari situlah kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang mulia dan besar atas manusia. Ia secara khusus menciptakan bumi, menciptakan dunia ini sebagai tempat bagi manusia. Tuhan berbagi kekuasaan dengan manusia di bumi ini. Manusia ditempatkan di bumi dengan sebuah misi, yaitu apa? Menjadikan bumi seperti surga. Dan iblis tahu tentang rencana besar Tuhan atas manusia. Dan sebagai bentuk atau sebagai cara untuk dia menyakiti Tuhan lewat manusia adalah dengan dia mensabotase visi Tuhan atas manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang iblis lakukan untuk menyakiti Tuhan lewat manusia? Yang kedua adalah merusak keserupaan atau gambar Tuhan dalam diri manusia. Setelah yang pertama tadi mensabotase visi Tuhan atas manusia. Yang kedua yang iblis lakukan untuk menyakiti Tuhan lewat manusia adalah merusak keserupaan atau gambar Tuhan dalam diri manusia. Bukankah selama ini kita telah belajar bahwa manusia yaitu diciptakan menurut rupa Tuhan? Dan apa yang terjadi? Kejadian pasal 1 kita bisa menemukan hal itu, bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan apa yang kita perhatikan, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian pasal 3. Ternyata lewat dosalah iblis merusak keserupaan dalam diri Adam dan Hawa. Bagaimana mungkin manusia dapat menyelesaikan rencana agung Tuhan di bumi ini jika keserupaan dengan Tuhan dirusak? Saya ulang, bagaimana mungkin manusia dapat menyelesaikan rencana Tuhan yang begitu agung dan begitu mulia di bumi ini jika keserupaan dengan Tuhan dirusak? Itu sebabnya tidak heran maka yang semula manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, maka iblis merusak gambar Tuhan dalam diri manusia. Dan kita bisa mempelajarinya dalam Kejadian pasal yang 3. Mari kita renungkan betapa iblis berusaha untuk menyakiti Tuhan lewat manusia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang apa yang iblis lakukan untuk melukai Tuhan secara tidak langsung. Yang ketiga, ternyata menghasut manusia untuk memberontak terhadap Tuhan. Oke, saya ulang, yang pertama tadi mensabotase visi Tuhan atas manusia. Yang kedua, merusak keserupaan atau gambar Tuhan dalam diri manusia. Yang ketiga, menghasut manusia untuk memberontak terhadap Tuhan. Perhatikan, dalam Kejadian pasal 3, kita dapat melihat sebuah tragedi kemanusiaan. Mengapa saya katakan itu adalah tragedi kemanusiaan? Karena itu adalah tragedi Taman Eden, di mana iblis menghasut Hawa untuk memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Tentu kita telah mempelajari kebenaran ini, bahwa Tuhan sebenarnya mengizinkan untuk manusia memakan semua buah-buahan dalam Taman Eden tersebut. Ada banyak sekali buah sebenarnya yang Adam dan Hawa bisa temukan di sana. Dan Tuhan hanya membatasi mereka, hanya satu buah yang tidak diizinkan Tuhan untuk mereka makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi kalau kita memperhatikan dan mempelajari dalam Kejadian pasal 3, iblis menghasut Hawa untuk memberontak terhadap pemerintahan Tuhan. Iblis mulai memprovokasi Hawa untuk akhirnya mempertanyakan maksud Tuhan di balik larangan Tuhan untuk manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan akhirnya semua upaya iblis itu berhasil, di mana akhirnya Adam dan Hawa memutuskan untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dan sejak saat itulah manusia hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan. Mari coba rasakan perasaan Tuhan saat Lucifer memberontak terhadap Tuhan. Dan bandingkan dengan pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tentu lebih menyakitkan hati Tuhan apa yang dilakukan Adam dan Hawa daripada apa yang dilakukan oleh Lucifer. Dan jika kita memperhatikan ayat-ayat selanjutnya, khususnya dalam Kejadian pasal 6 ayat 5-6, kita akan mulai menemukan kebenaran yang begitu pahit. Apakah itu? Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima,
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup diterjemahkan, ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia dan bahwa niat hati dan pikiran mereka selalu cenderung kepada kejahatan, maka ia menyesal telah membuat mereka hatinya hancur. Coba saudara perhatikan, mengapa Tuhan menyesal? Mengapa hati Tuhan hancur? Sederhana, karena sebenarnya itu bukanlah rencana Tuhan atas manusia. Rencana Tuhan atas manusia bukan membuat manusia hidup di dalam dosa, tetapi sebenarnya hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetapi iblis akhirnya mensabotase rencana Tuhan ini, dan ia akhirnya menghasut manusia untuk memberontak terhadap Tuhan. Dan iblis tahu betul bahwa ternyata pemberontakan manusia terhadap Tuhan itu sungguh-sungguh menyakiti hati Tuhan. Mari coba saudara renungkan. Bukankah musuh yang terberat dari Daud bukanlah Goliat? Dan musuh yang terberat dari Daud bukan juga Raja Saul. Kita bisa mempelajari kehidupan daripada hubungan dari Daud dan Saul, di mana saat itu tidak ada tempat yang aman di Israel yang Daud bisa temukan sebagai tempat ia bersembunyi dari kejaran dari Raja Saul. Selama bertahun-tahun lamanya Daud menjadi buronan nomor 1 di Israel, dan benar-benar Saul begitu membuat susah Daud, di mana Daud begitu frustasi karena benar-benar dia begitu terpojok karena benar tidak ada tempat yang aman untuk Daud bersembunyi. Tetapi saya yakin Raja Saul bukanlah musuh terberatnya. Karena sebenarnya musuh terberat Daud sepanjang hidupnya adalah Absalom. Betapa hancurnya hati Daud saat Absalom yang adalah anak kandungnya mengadakan pemberontakan terhadapnya. Tentu kita mempelajari kisah kehidupan daripada Absalom, di mana dia berniat untuk membunuh Daud, merebut tahta Daud. Dan disitulah Daud begitu susah, karena sebenarnya Daud tidak menginginkan kematian daripada Absalom. Jadi saudara bisa membayangkan perasaan Daud terhadap pemberontakan daripada Absalom. Itu sangat melukai hatinya. Tidaklah mengherankan menurut saya jika iblis terus melakukan strategi kunonya ini. Dengan apa? Dengan ia terus memprovokasi orang percaya yang adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup dalam ketidaktaatan terhadap kehendak Bapa. Dan bukankah ketidaktaatan kita sebenarnya adalah pemberontakan kita? Dan tentu kita harus mengakui bahwa semua ketidaktaatan kita sebenarnya mendukakan hati Tuhan. Jadi apa sebetulnya membedakan kita dengan Adam dan Hawa? Sama-sama memberontak, sama-sama tidak taat. Dan sama-sama sebetulnya mendukakan hati Tuhan. Itu adalah poin yang ketiga. Apa upaya iblis untuk menyakiti Tuhan secara tidak langsung? Yang pertama tadi kita sudah belajar saat dia mensabotase visi Tuhan atas manusia. Yang kedua, saat dia merusak kesurupan atau gambar Tuhan dalam diri manusia. Yang ketiga, saat dia menghasut manusia untuk memberontak terhadap Tuhan. Dan yang keempat, ternyata dengan cara iblis memisahkan dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Saya ulang, yang keempat adalah memisahkan dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Bukankah iblis terus-menerus menebar racun di pikiran kita demi meracuni hubungan kita dengan Tuhan? Demi meracuni keharmonisan antara kita dengan Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa dia terus memutarbalikkan kebenaran tentang pribadi Tuhan. Dia terus berbicara di pikiran kita, dan seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran yang berasal dari iblis. Dan iblis mengkambing hitamkan Tuhan atas semua rencana dan kejahatannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah demi membuat manusia akhirnya berburuk sangka terhadap Tuhan.
Iblis akhirnya mencemari kepercayaan kita terhadap Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita mulai kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Dan sadarkah kita bahwa saat kita mulai kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan, maka hal tersebut sebenarnya sedang menyakiti hati Tuhan dan sedang mendukakan hati Tuhan. Saat manusia mulai salah berpikir tentang Tuhan, maka itulah cara iblis untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Apa hubungannya dengan menyakiti hati Tuhan lewat manusia? Hubungannya adalah, bukankah Tuhan sebenarnya sangat menikmati dan merindukan hubungan dengan manusia? Kerinduan Tuhan adalah sebenarnya untuk berdekatan dan untuk bersekutu dengan manusia. Itu adalah kerinduan Tuhan yang terbesar. Lebih dari kerinduannya akan korban kita. Lebih dari kerinduannya akan semua pengabdian dan pelayanan kita. Dia begitu merindukan sebuah persekutuan yang intim dengan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari manusia. Karena sebenarnya Tuhan begitu merindukan sebuah persekutuan yang akrab. Hubungannya yang begitu dekat dengan Adam dan Hawa. Tapi dosa akhirnya memutuskan hubungan itu. Dosa merusak keharmonisan itu. Ingatlah saudara, iblis berupaya untuk memisahkan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Mengapa? Itu dilakukannya demi menyakiti hati Tuhan. Karena sebenarnya kerinduan Tuhan adalah untuk selalu bersekutu dengan kita. Saya akan tutup dengan ini. Berhasilkah semua misi iblis ini menyakiti Tuhan lewat manusia? Sepertinya dia berhasil, tetapi sesungguhnya tidak. Mengapa saya katakan tidak berhasil? Bukankah sebenarnya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah demi menggagalkan semua perbuatan jahat iblis ini? Semua yang telah dirusak oleh iblis dalam hidup kita sebenarnya dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingin meminjam bahasa dari Yusuf. Memang iblis merekakan keburukan atas kita, tetapi Tuhan mereka-rekakan menjadi kebaikan dalam hidup kita. Iblis sebenarnya frustasi karena apa yang telah menjadi upayanya, yaitu menghancurkan hidup kita demi menghancurkan hati Tuhan. Itu digagalkan oleh Tuhan. Di mana apa yang dirusak dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah kematian Yesus adalah demi memulihkan hubungan yang telah dirusak oleh iblis? Dan tidak berhenti di situ. Bapa mengutus Roh Kudus untuk selalu tinggal bersama kita dan di dalam kita. Pada akhirnya sebenarnya iblis dipermalukan dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Misi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah apa? Adalah untuk menetralisir semua karya iblis di dalam diri manusia. Yang pertama, misi kehadiran Roh Kudus adalah memastikan rencana agung Tuhan atas manusia di muka bumi ini dapat terwujud. Itu sebabnya Roh Kudus hadir sebagai penolong, di mana kita ditolong untuk kita bisa kembali kepada rencana Tuhan semula. Yang kedua, misi kehadiran Roh Kudus adalah memastikan terjadinya pertumbuhan, pemulihan keserupaan dengan Kristus dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh dalam keserupaan. Tapi bersama dengan Roh Kudus, kita sangat mungkin bertumbuh dalam keserupaan. Yang ketiga, misi kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah apa? Menolong kelemahan kita. Di mana yang semula kita tidak mampu untuk taat, tapi lewat Roh Kudus, Dia menolong kita dan memampukan kita untuk taat. Yang keempat, misi kehadiran Roh Kudus adalah untuk menetralisir semua pekerjaan iblis, di mana iblis berupaya untuk terus menghancurkan kita demi menyakiti Tuhan adalah Dia mengutus Roh Kudus dalam hidup kita demi meniadakan jarak antara Tuhan dan manusia. Saya ulang yang keempat. Misi kehadiran Roh Kudus adalah demi meniadakan jarak antara Tuhan dan manusia. Sehingga orang percaya mengalami persekutuan yang tidak terputus. Selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, kita akan terus-menerus hidup dan menikmati hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tidak lagi dibatasi oleh tempat dan waktu. Karena hadirat Tuhan selalu always dan tidak pernah never tinggal dalam diri kita. Apa yang hilang di Taman Eden, yaitu persekutuan dengan manusia, dipulihkan lewat kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Mari mulailah fahami
penyingkapan akan kebusukan dari rancangan iblis ini, kita dapat dan harus membalas semua kejahatan iblis atas hidup kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membalikan semua niat jahatnya. Kita tahu apa yang diinginkannya. Kita tahu apa yang direncanakannya. Dengan apa? Dengan menghancurkan hidup kita demi menyakiti hati Tuhan yang mengasihi kita. Dan sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk menyakiti balik iblis. Dan saat kita menggagalkan semua niat jahatnya, itu adalah bentuk pembalasan atau perlawanan kita terhadap iblis. Saya berdoa setiap kita menangkap pewahyuan ini dan mulai menikmati persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dan saya sangat yakin bersama dengan Roh Kudus kita akan mempermalukan setan, kita akan mempermalukan iblis, di mana semua rancangannya digagalkan. Betapa frustasinya iblis karena semua niat jahatnya, semua karya jahatnya dihancurkan. Apa yang telah dihancurkannya dalam hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dalam hidup kita.